Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda dirahmati oleh Allah. Ada klien yang saya bimbing bertanya, Bunda Ayu, gimana sih caranya biar ikhtiar saya dalam mengembalikan hati suami saya dari pelakor ini bisa lebih cepat? Nah, saya sangat memahami kegalauan klien-klien saya, karena faktanya memang ada klien-klien saya yang ikhtiarnya terasa mudah dan cepat, tapi juga ada yang masih membutuhkan kesabaran. Nah, kalau kita boleh bandingkan nih, antara klien yang dimudahkan oleh Allah dengan yang masih butuh proses dan kesabaran, nah itu bisa jadi ada faktor keberuntungan. Nah, kita kan sering bilang ya kalau ada orang yang jalannya itu mulus aja, nah itu kita sebut sebagai keberuntungan. Sedangkan kalau lagi nggak mulus nih, kita tidak menganggapnya sebagai keberuntungan. Nah, ngomong-ngomong nih soal keberuntungan dalam rumah tangga. Sebenarnya kita bisa memperbesar faktor keberuntungan kita dalam berikhtiar karena ada ilmu rahasianya. Ya, bahkan auranya itu bisa diinstal. Nah, ketika aura keberuntungan ini terinstal dalam diri kita, maka insya Allah semuanya itu akan serba mudah. Termasuk ya ikhtiar kita dalam menyadarkan suami yang selingkuh. Nah, ini gimana caranya ya supaya memperbesar aura keberuntungan ini? Ya, sebenarnya keberuntungan itu adalah balasan-balasan dari Allah atas perbuatan-perbuatan baik kita di masa lalu, Nah, jadi kalau di masa lalu kita sering beramal baik, sering berbuat baik, sering membantu orang, sering nolong orang tanpa pamrih, sering sedekah, sering memperlakukan tetangga dengan baik, dan sering aktif dalam aktivitas yang baik, maka kita itu ibarat punya saldo tabungan di langit, Tabungan ini nanti bisa kita ambil sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan, terutama ya di saat-saat kita sedang diuji dengan penderitaan hidup. Misalnya nih, lagi nggak ada kerjaan. Nah, tahu-tahu ada temen yang nawarin kerjaan. Ada nih, kita lagi kehabisan uang. Tahu-tahu nih ada yang traktir kita. Nah, pas kebetulan lagi tabrakan di jalan nih ada yang nolongin tanpa minta imbalan. Pas dompet kita hilang misalnya, ini ada yang nemuin dan ngembaliin tanpa minta imbalan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh keberuntungan yang sebenarnya adalah buah dari tabungan kebaikan kita di masa lalu dan bisa kita akses di saat-saat genting. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwa bisa jadi klien-klien saya yang ikhtiarnya terasa begitu mudah itu di masa lalunya sering berbuat kebaikan tanpa pamrih, sehingga ketika mendapatkan ujian perselingkuhan dalam rumah tangga, ikhtiarnya itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya balasan baik dari amalan baik kita, alias karma baik. Bahkan Rasulullah pun itu pernah bercerita tentang 3 pemuda Bani Israel yang terjebak di dalam gua. Dan gua itu tiba-tiba tertutup oleh batu besar. Ya, mereka berusaha menggeser batu itu tapi berat. Berulang kali dicoba, batu itu tuh nggak mau bergeser. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dan berwasilah kepada amal baiknya di masa lalu. Pemuda yang pertama berdoa, Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua dan lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu di malam hari kepada keluarga dan budakku sebelum memberi minum kepada kedua orang tuaku. Suatu hari aku mencari sesuatu. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah tidur. Aku memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur. Aku enggan memberikan susu tersebut kepada keluarga dan budakku. Sementara aku menunggu sambil membawa gelas sampai mereka berdua bangun. Ternyata mereka baru bangun ketika subuh. Setelah keduanya bangun, mereka meminum susu tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap ridho-Mu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Tiba-tiba batu besar itu bergeser sedikit sehingga ada celah buat mereka. Tapi mereka masih belum bisa keluar, Nah, kemudian pemuda yang kedua juga berdoa. Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita, anak dari pamanku. Aku
Aku memberinya uang 120 dinar dengan syarat agar ia mau berzina denganku. Dia pun mau menerima tawaranku. Dan ketika aku hendak menyetubuhinya, ia berkata, "Janganlah kamu menggauliku kecuali dengan cara yang benar atau nikah." Aku kaget dan langsung meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku juga meninggalkan emas atau uang dinar yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Seketika itu batu besar itu bergeser lagi, Bun, dan membuka celah yang lebih lebar buat mereka. Tapi mereka masih belum bisa keluar dari gua. Nah, akhirnya si pemuda ketiga berdoa, Bun. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawahku dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, "Berikanlah aku." Namun, aku tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut, hingga ia merasa begitu jengkel. Nah, setelah itu, aku pun menanami sawahku sendiri hingga hasilnya dapat aku kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang beberapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak aku berikan datang kepadaku dan berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain." Nah, lalu aku berkata kepada orang tersebut, "Pergilah ke sapi-sapi dan para penggembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu." Orang tersebut menjawab, "Takutlah kepada Allah dan jangan mengejekku." Kemudian aku katakan lagi kepadanya, "Sungguh, aku tidak bermaksud mengejekmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu." Nah, akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah aku lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridho-Mu. Oleh karena itu, bukalah bagian pintu gua yang belum terbuka. Akhirnya gua itu terbuka lebar, Bun, dan mereka bisa keluar. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana Allah itu sebenarnya mau kok, Bun, ngasih kita pertolongan asal kita mau menjadi hamba yang sering berbuat baik. Dan perbuatan baik kita di masa lalu itu bisa kita jadikan wasilah untuk berdoa. Jadi ini bisa kita contoh ya, Bun. Setelah Bunda berzikir dengan tasbih Bunda, atau Bunda melakukan penyelarasan energi dengan tasbih Karamah Ar-Rahman, maka Bunda bisa berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dulu aku pernah melakukan kebaikan ini, pernah melakukan kebaikan itu." Nah, silahkan, ini Bunda sebutkan satu-satu kebaikan Bunda. Hamba tidak bermaksud menyombongkan amalan hamba, ya Allah. Tapi, jika Engkau meridhoi amalan hamba itu, maka hamba mohon, ketuklah hati suami hamba untuk mau bertaubat. Ya, misalnya seperti itu, Bun. Nah, insya Allah kalau Allah meridhoi, ikhtiar Bunda dalam menyadarkan suami itu akan lebih mudah. Jika dalam menjalani ikhtiar ini Bunda membutuhkan bimbingan spiritual, butuh pendampingan, maka insya Allah saya bisa bantu. Bunda tinggal hubungi saja di nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.